Dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrani wahda, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta hadirin yang berada di rumah masing-masing. Patutlah di malam hari ini kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Diberikannya kita kesehatan, waktu luang, umur panjang, sehingga dapat bermuwajahah di tempat yang mulia ini guna li thalabil ilmi. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam ini kita akan mempelajari hadis yang ke-21. Sebelum saya bacakan matan atau isi hadis beserta penjelasannya, dibuka kitabnya masing-masing untuk disimak hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Rawahu Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma aswala minal ka'bain, apa yang berada di bawah mata kaki, minal izari, dari pakaian, dari sarung, dari celana, fafinnar, maka tempatnya di neraka. Rawahu Bukhari. Hadis ini bisa kita jumpai pada kitab asli Sahih Bukhari, hadis yang ke-5758. Jadi nanti kalau ingin mengecek keaslian dari hadis ini bisa dibuka di kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-5758. Ya. Akan saya beri penjelasan terkait matan hadis ke-21 ini. Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segera duduk. Apa yang berada di bawah telapak kaki, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, ini tentunya hadis ini memiliki asbabul wurud. Jadi kalau Al-Quran turun, ada sebab musababnya, itu namanya asbabul nuzul. Kalau hadis yang turun karena sebab musabab, maka dinamakan asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Kalau sebab-sebab turunnya Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau sebab-sebab turunnya hadis namanya asbabul wurud. Jadi hadis ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan pakaian yang sering dibangga-banggakan. Jadi sebelum Islam datang,
itu ada imperium besar, ya, adidaya, adikuasa, yaitu apa? Romawi dan Yunani, ya, kekuasaan yang sangat besar yang menguasai dunia pada saat itu, ya. Amerika masih hutan, ya. Kemudian apa? Rusia beserta sekutunya itu masih kecil, ya. Tapi kedikdayaan, kekuasaan Romawi dan Yunani ini sudah menjadi adikuasa. Dia menjadi negara superpower. Nah, yang itu dipimpin oleh apa? Kerajaan. Nah, pakaian-pakaian raja itu menunjukkan kewibawaan, menunjukkan kehormatan dengan apa? Dengan cara memanjangkan. Jadi semakin panjang pakaian, semakin dianggap memiliki kedudukan. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Yang jangan sampai kemudian kaum muslimin menyombongkan pakaiannya, memanjangkan kainnya, memanjangkan celananya, memanjangkan jubahnya karena kesombongan. Maka Allah tidak akan melihat orang-orang yang demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yang durwa manjarro saubahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Nah, maka ilat dari pakaian ini adalah sesungguhnya sombong. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakan pakaian yang bagus kemudian ada rasa sombong muncul dari diri kita. Kalau enggak saya enggak ada yang punya ini. Kalau enggak saya pakai ini, satu kampung enggak ada yang bisa beli karena mahalnya pakaian saya ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesombongan. Dan yang paling tahu kesombongan itu adalah diri kita. Nah, tapi Nabi memberi wejangan. Karena pada saat itu kesombongan adalah memanjangkan kain, maka kaum muslimin diingatkan agar tidak memanjangkan kain. Tidak melebihkan pakaian melebihi mata kaki. Assalamualaikum. Karena itu salah satu bentuk kesombongan yang ada pada diri orang-orang kafir, ya. Romawi, Yunani itu adalah pengikut penyembah berhala. Maka orang beriman dilarang mengikuti adat istiadat mereka, kebiasaan mereka. Karena orang beriman memiliki aturan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu yang menjadi pedoman bagi kita semua. Bagi orang-orang yang beriman, sumber dari aturan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kemudian kita yang diberi karunia nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berupa rezeki ini kemudian menjadikan kita semakin angkuh, semakin sombong akan kekuasaan, akan kekayaan, ya. Padahal semuanya itu adalah apa? Titipan, ya. Itu hanya titipan saja. Karena ketika Allah menginginkan harta kita, Allah akan melenyapkan itu semua, semudah membalikkan telapak tangan. Karena manusia ini tidak berkuasa. Berapa banyak orang yang kaya raya kemudian ketika ditimpa musibah tidak bisa berdaya, tidak memiliki apa-apa. Hartanya bukan ratusan juta, bukan miliaran, bahkan triliunan. Ketika Allah berikan gempa, ketika Allah berikan gunung meletus, maka semua hartanya sirna, hancur berantakan. Maka seyogyanya, seharusnya orang beriman itu semakin diberikan nikmat, semakin dia tunduk. Semakin diberikan nikmat, semakin dia bersyukur. Tidak kemudian dengan harta tadi menjadikan orang beriman sombong. Nah, ini memang betul-betul diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai suatu ketika saking takutnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, bahwa saya ini terbiasa menjatuhkan pakaian." Artinya melorot, bahasa Jawanya itu ya. Pakaian saya itu sering jatuh, sering melorot. Apakah saya termasuk mereka? Maka jawab Nabi, engkau bukan termasuk golongan orang-orang yang sombong. Jadi kalau turunnya itu tidak disengaja, maka itu bukan termasuk kesombongan. Tapi kalau memang disengaja dipanjangkan agar dilihat orang, agar diperhatikan manusia, agar dianggap memiliki kekayaan, maka itu adalah kesombongan yang harus dihindarkan. Karena Allah tidak akan melihat. Jadi nanti di hari kiamat, orang yang sombong dengan pakaian, maka Allah tidak akan melihatnya. Maka jangan sampai kemudian kita ya, yang punya celana yang bagus, sarung yang luar biasa ya, nah, itu kemudian menjadikan kesombongan dalam diri kita. Maka kita harus bisa menjaga itu semua. Jangan sampai harta yang diberikan, dikaruniakan Allah kepada kita, itu menjadikan justru merasa berbangga dengan kekayaan yang ada, kemudian menyombongkan diri di hadapan manusia. Maka hadis yang ke-21 ini memberikan penjelasan kepada kita, jangan sekali-kali kita sombong dengan pakaian kita. Maka lebih amannya adalah ketika sirwal kita, celana kita, izar kita, kain sarung kita itu berada di atas mata kaki. Itu lebih aman. Tapi bisa jadi ya, karena ngetren sekarang Korea celananya di atas mata kaki. Tapi kalau kemudian di atas mata kaki tapi dia sombong, sama sebetulnya di hadapan Allah. Karena ilat dari hadis itu adalah manjarro saubahu khuyala. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Bisa jadi yang artis Korea sekarang itu kan celananya tinggi-tinggi di atas mata kaki, tapi kalau kemudian dia sombong, sama kedudukannya ya. Orang-orang yang punya kesombongan dalam dirinya karena pakaiannya, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan, di hari kiamat nanti. Maka mari kita semua yang sudah belajar hadis ke-21 ini untuk menghilangkan sombong dalam diri kita. Sekecil apapun kesombongan itu adalah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hati kita, perasaan kita menjadikan diri kita lebih baik, lebih besar daripada yang lainnya. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya adalah kecil. Kalau kita sudah sadar begitu, maka kita akan introspeksi diri, bermuhasabah bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis ke-21 ini, semoga hadis ini dapat kita ambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang tunduk, khudu, patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari sifat-sifat sombong. Akhirul kalam, nun wal qalami wa mayasturun, nasru min wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.